Saudara-saudara peserta sidang yang kami kasihi, saat ini kita akan memulai persidangan dan persidangan akan kita awali dan selanjutnya skors kita cabut. Nah, kita akan memasuki paripurna pertama, pertanggungjawaban pelayan harian majelis daerah dan pesan PHMA termasuk informasi Badan Bantu Majelis Agung. Untuk selanjutnya sidang akan kami serahkan kepada Pak Pendeta Kukuh selaku Wakil Ketua. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan memasuki laporan PHMD yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Sinung Mawanto selaku Ketua PHMD Malang 1. Dipersilahkan. Salam. Shalom. Ya, kita akan bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi pertanggungjawaban PHMD di dalam persidangan kita kali ini. Terlebih dahulu kami perlu matur kepada Bapak Ibu peserta sidang yang dikasihi Tuhan bahwa dalam kerangka persidangan kali ini kita harus melakukan dengan cara yang demikian. Untuk itu, di dalam kita menghayati kebersamaan kita hari ini, mari kita jadikan sarana bagi kita bersama untuk benar-benar mewujudkan kehendak Tuhan. Nah, dalam pendahuluan, yang pertama ingin saya aturkan, kami selaku pelayan harian Majelis Daerah Malang 1, mengucap syukur kita bisa bertemu dan media yang kita pakai ini menjadi sarana untuk kita melakukan persidangan yang ke-53. Dan begitu juga kepada Jemaat Sukun kami juga mengucapkan terima kasih atas beberapa kesiapan yang sudah dilakukan, sekalipun tidak secara nyata akan kehadiran para peserta sidang, namun pada kesempatan ini masih tetap dipakai untuk melakukan pelaksanaan persidangan. Nah, untuk itu tetap semangat panitia pelaksana Jemaat Sukun, tetap penuh dengan sukacita kita mewujudkan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kami perlu matur kepada kita semua bahwa sidang yang kita lakukan pada saat ini telah datang 2 orang anggota majelis daerah yang mestinya dalam persidangan ini menjadi bagian yang nanti juga menjadi anggota majelis daerah masa bakti 2019 sampai 2022. Kedua beliau adalah Bapak Pendeta Jatmiko dan Ibu Pendeta Mary Kusuma Wardani SSI. Nah, untuk itu sebelum persidangan kita memulai, kita perlu bersama-sama mengesahkan beliau menjadi anggota Majelis Daerah Malang 1. Nah, peserta sidang kami mohon untuk bersama-sama menghayati ini dan kita sahkan kedua beliau menjadi anggota Majelis Daerah Malang 1. Mari kita doakan untuk kedua beliau saat melihat tayangan ini. Kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang telah memanggil Ibu Pendeta Mary Kusuma Wardani melayani di Jemaat Donomulyo dan Bapak Pendeta Jatmiko melayani di Jemaat Bangelan, biarlah kedua beliau orang yang telah Tuhan pilih terlibat dalam karya Tuhan, dan ini menjadi bagian yang bersama-sama kita hayati juga hidup dalam persekutuan melalui Majelis Daerah Malang 1. Biarlah kedua beliau ini menjadi bagian yang nyata. Untuk itu hadirlah ke dalam kehidupan kedua beliau ini
sehingga sukacita nyata atas kehidupan orang-orang yang kami kasih. Dan pasrahkan keanggotaan Majelis Daerah Malang 1, biarlah Tuhan berkati sehingga baik pemikiran, angan-angan, tenaga, bahkan seluruh keterlibatan dalam pelayanan di Majelis Daerah Malang 1 terjadi berkat kekuatan dari Tuhan. Kami sandarkan sepenuhnya hanya dalam kuasa Tuhan dengan penuh percaya. Dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang menjadi sumber kekuatan dan keselamatan bagi kami. Amin. Kami ucapkan selamat buat Ibu Pendeta Mary Kusumawardhani dan Bapak Pendeta Jatmiko. Selamat datang di Majelis Daerah Malang 1. Nah, pada bagian ini pertanggungjawaban kami selaku PHMD ada 8 hal yang mesti harus kami aturkan kepada panjenengan sami. Yang pertama terkait dengan sidang kita kali ini yang ke-53 ini adalah sidang evaluasi. Evaluasi di tahun 2019 dan menjadi catatan-catatan atau bagian-bagian yang perlu direkomendasi untuk menjadi bagian dalam kegiatan di tahun mendatang. Untuk itu, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, pasti nanti pelaksanaannya di tahun 2021 ada imbas-imbas yang perlu kita pikirkan. Untuk itu kami mohon peserta sidang mencermati itu agar suara kenabian saudara menjawab pergumulan kita di tahun 2021. Untuk itu beberapa hal kami mohon menjadi catatan-catatan untuk menjadi dilaksanakan menjadi kegiatan di tahun 2021. Sehingga sidang evaluasi ini menjadi pijakan bagi kita untuk melaksanakan kehidupan bergereja kita selanjutnya. Nah, Bapak Ibu juga dalam pertanggungjawaban kami dalam sebuah buku himpunan sidang yang sudah kita bagikan ke jemaat-jemaat, ada beberapa bagian yang kedua yang perlu saya haturkan kepada panjenengan sami, yaitu tentang silaturahmi PHMD se-Majelis Daerah Malang 1. Nah, kami perlu matur dengan hal ini bahwa memang ada keputusan-keputusan yang sifatnya temporer untuk dilaksanakan per tahun, sehingga mulai pertemuan di Suwaru, mulai pertemuan di Peniwen, mulai pertemuan di Wonorejo itu sifatnya temporer. Nah, kalau Bapak Ibu memandang ini adalah bagian yang penting silaturahmi PHMD se-MD Malang 1, mohon ini juga menjadi pergumulan di tengah-tengah persidangan ini. Perlu ada keputusan untuk itu. Ya, saya kira penting kok ini. Untuk itu, monggo dicermati, diseksi untuk diusulkan di persidangan lebih lanjut. Yang ketiga, tentang dana persekutuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, landasan-landasan keputusan dari Bidang Majelis Agung yang ke-112 di Jombang, 116 di Purwoharjo. Nah, catatan-catatan ini penting bahwa dana persekutuan kita ke Majelis Agung sebanyak 30% dari realisasi 2 tahun sebelumnya. Dan itu semua sudah termasuk dalam rangkaian yang ada jaminan kebutuhan hidup pendeta Fikar, termasuk juga di dalamnya tentang BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, Kabita, dan beberapa yang lain, dana pensiun, imbalan-imbalan buku, dan itu menjadi bagian di sana. Namun yang jelas secara pasti saya matur kepada panjenengan sami bahwa angka 30% dari jemaat-jemaat ini sebagian besar dipergunakan untuk kebutuhan hidup, kebutuhan jaminan kehidupan para tenaga kerja. Untuk itu, jika Bapak Ibu saudara-saudara menunda, jika Bapak Ibu saudara-saudara mengurangi, itu sama halnya panjenengan juga menunda dan mengurangi.
pemberian jaminan kebutuhan hidup. Identik kalau penjenengan para pegawai negeri dan seterusnya, karyawan, bayarane tak tunda. Ya, ini sekedar untuk menjadi catatan bagi kita mengidentikan pemberian yang semacam itu, karena hampir sebagian besar dana persekutuan 30% itu di Majelis Agung dipakai untuk tenaga tenaga yang hidup, sumber daya manusia yang lain-lain kita dipakai untuk di sana. Nah, untuk di daerah kami mengucapkan terima kasih jemaat-jemaat terlibat dalam kesukacitaan yang bagi saudara-saudara yang sudah 100% dan beberapa sudah sebagian besar, kami mengucapkan terima kasih atas semuanya itu. Semoga baik lingkup Majelis Agung mewujudkan dana kebersamaan patunggilan kita di daerah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Biarlah karya Tuhan yang selalu hadir membersamai kita semua, sehingga sukacita semakin nyata di dalam kebersamaan kita membangun patunggilan kayu nyawiji. Yang keempat, itu yang ketiga, yang keempat tentang pembantu umum. Nah, Pak Pendeta Mahardika sudah di Lamongan dan melayani dengan sukacita, dan perlu jabatan beliau selaku pembantu umum dan anggota Majelis Agung dan kesemuanya itu adalah antar waktu perlu ada pergantian. Untuk itu ditawarkan bahwa pemilihan pembantu umum dengan cara online, saudara-saudara memilih, dan kami berharap tidak usah menjadi hal yang rumit, cukup satu kali siapa yang terbanyak itu bisa menjadi pembantu umum PHMD. Nah, karena apa? Kita yakin bahwa beliau adalah menjadi bagian yang terlibat dalam karya Tuhan. Kami selalu berharap memilih bagi mereka yang saudara yakini terlibat dalam karya Tuhan dengan sungguh-sungguh, terlibat dalam karyanya melalui pembantu umum Gereja Kristen Jaiwetan Pelayan Harian Majelis Daerah. Dan untuk anggota Majelis Agung, karena keterpilihannya beliau Bapak Pendeta Mahardika kemarin itu dari Ortala kita, dari unsur PHMD yang pendeta, makanya kami mengusulkan di dalam persidangan kita kali ini, kalau panjenengan menyetujui, adalah Bapak Pendeta Kukuh Iman, agar beliau menjadi pengganti anggota Majelis Agung antar waktu di waktu persidangan Majelis Agung berikutnya ini. Kami mohon itu menjadi catatan bagi kita bersama dan menjadi bagian yang kami usulkan untuk disetujui di persidangan nanti. Nah, itu bagian keempat. Bagian kelima tentang jadwal dan tempat persidangan. Bapak Ibu, jadwal dan tempat persidangan sudah ada dalam tayangan yang ada dalam buku, dan sidang ke-40 Majelis Daerah Malang 1 ini telah menetapkan sampai tahun 2022, dan untuk tahun berikutnya perlu ada keputusan-keputusan karena bertambahnya beberapa jemaat termasuk Beringin Pitu dan Mulyorjo. Nanti ada ketetapan di sana. Untuk itu kami mengusulkan seperti dalam buku himpunan persidangan, mohon digumuli oleh anggota seksi yang ada. Dan yang keenam tentang revisi Ortala, perlu ada penyesuaian tentang Ortala kita. Untuk itu perlu kami mengusulkan ada pembenahan dan revisi yang disebut revisi, sehingga perlu dibentuk tim revisi Ortala. Kami mengusulkan unsur PHMD, pelayan kompetitif bank dan pelayan KPBL. Mereka mengedrap Ortala dan diusulkan pokoknya maksimal sidang yang ke-56 sebelum dauran nanti mereka sudah punya draft dan sudah bisa disahkan di dalam persidangan dan dipakai untuk daur yang akan datang.
Nah, itu usulan kami, sehingga perlu ada keputusan tim itu. Kalau perlu ditambah, monggo persidangan bisa matur. Yang ketujuh, tentang belajar kesekretariatan. Pengalaman banyak sekretaris di jemaat yang kemarin pertemuan di Kepanjen itu adalah sesuatu yang sukacita. Untuk itu kami berharap bahwa ini dilanjutkan, karena kita mengingat sekretarisnya itu sukacita, dia akan menjadi motor yang menggerakkan seluruh kegiatan di jemaat ini. Untuk itu, biarlah kegiatan kesekretariatan itu bisa kita lanjutkan, perlu ada kesinambungan, perlu ada ketetapan yang berkelanjutan, sehingga para sekretaris ini benar-benar menggerakkan kehidupan bergereja kita. Untuk itu mohon menjadi catatan, itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah berupa kajian-kajian yang sudah kami lakukan selaku pelayan harian majelis daerah, yang dalam sidang ke-52 kemarin. Artikel ke-36 itu tentang pokja musik gereja. Kami sudah berpikir, perlu ini menjadi bagian, dan kami memohon agar itu nanti bisa dilaksanakan di tahun 2021, mesti harus ada PKT dan keanggotaannya. Mohon diserahkan kepada kami PHMJ, sedang menyerahkan kepada kami PHMJ, person-person tentang itu. Tetapi kalaupun seksi itu sudah punya bayangan dan pandangan, kami dengan sukacita seksi bisa mengusulkan tentang itu. Tapi kami tetap berharap nanti akan bekerja sama dengan pelayan harian majelis daerah agar semua bisa kita jalani penuh dengan sukacita. Artikel 49 dari pelaksanaan sidang ke-52 tentang kajian gelar produk Gereja Kristen Jawitan, khususnya Malang 1, MD Malang 1, dan uji coba atau belajar bersama tentang HUT di Sukun tanggal 8 Februari, para pelaku-pelaku ekonomi kita undang dan melakukan itu. Ternyata mereka mengevaluasi sangat sukacita. Mereka membutuhkan tempat untuk mereka bisa bersama-sama menghayati panggilannya, ikut terlibat di dalam kemandirian ekonomi warga. Untuk itu perlu tempat. Dan kalau saudara-saudara menyetujui agar jemaat-jemaat bisa memberikan tempat, daerah-daerah memberikan tempat saat kegiatan raya, kegiatan sukacita jemaat, itu memberi tempat kepada mereka di bawah naungan KPP, Komisi Pembinaan Pelayanan. Itu yang berikutnya. Lalu bagian yang ketiga, kajian yang ketiga dari bidang itu adalah artikel 50 tentang YBBK. Audensi dengan PHMA sudah kami lakukan tanggal 11 Februari yang lalu, dan di dalam sana ada harapan juga tidak hanya sekedar PHMD dengan PHMA, tetap secara struktural dalam persidangan MD mengusulkan ke sidang Majelis Agung, sehingga itu menjadi bagian yang bersama-sama untuk demi perkembangan SD YBBK Nagreg. Untuk itu sidang ini mohon menjadi rekomendasi untuk menjadi pengusulan di sidang Majelis Agung berikutnya. Yang keempat dari kajian kami tentang sidang 2 hari. Nah, sidang 2 hari kami juga sudah mencatat dalam buku himpunan ini beberapa hal bisa penjenengan jelimeti dan bisa penjenengan hayati, dan kami berharap sidang 2 hari yang sudah menjadi catatan itu kita renung-renungkan kok kemerungsung. Bisa dilakukan, tapi kemerungsung mungkin bisa ulang lebih minggu malam, dan itu menjadikan hal yang lain, sehingga kajian tetap kita lakukan. Dan usulan kami ya seperti biasa lah, hari ada perkunjungan, ada PA, catatan kita agak ya santai, agak cita, sehingga tidak mengurangi kebiasaan ciri khas di MD Malang 1 ini. Semoga ini menjadi catatan bagi kita bersama untuk bisa ditindaklanjuti
kajian itu untuk dirumuskan di dalam persidangan. Nah, itu beberapa hal, 8 hal yang kami aturkan dalam pertanggungjawaban kami, pasti dilanjutkan oleh sekretaris. Nanti sekretaris akan memberikan videonya kepada penjenengan, juga bendahara memberikan catatan-catatan tentang keuangan, baik saudara 1, saudara 2, juga kepada KP2MD memberikan catatan-catatan atas pemeriksaan keuangan, dan termasuk yang nanti juga akan terlibat dalam presentasi membuat video kepada penjenengan, semua adalah pelayan pemberlitan. Itu yang dapat kami aturkan, dan pasti dengan step-step video yang sudah dilakukan oleh masing-masing bidang tadi. Dengan begitu, kami perlu matur kepada kita semua, kalau sudah penjenengan itu menerima semua, saudara bisa menanggapi, dan dalam session ini, dalam video ini sekaligus setelah mereka, penjenengan melihat beberapa mereka, kami sekaligus mohon diri menutup di dalam laporan atau informasi pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban kami selaku pelayan harian majelis daerah yang ke-53 dalam bentuk video. Semoga dalam bentuk ini saudara kita semua dapat memahami di era pandemi COVID-19 ini, dan semoga karya Tuhan terjadi atas kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan kiranya apa yang terjadi ini menjadi bagian demi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya, selamat bersidang. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja membersamai dan memberkati persidangan ini, serta mewujudkan persidangan ini bagi kehidupan sesama. Gusti berkahi kita sami. Matur nuwun.